Jadi biasanya dulu orang-orang kalau dia mau pergi itu ngundang, minta maaf sama tetangga, sama kawan, mohon maaf ya. Tapi zaman sekarang kita susah mau minta maaf. Kadang kita datang orangnya nggak di rumah, dia datang kita pula nggak di rumah. Kadang udah ketemu juga nggak ngobrol, sibuk update status. Akhirnya cara yang paling pas dibuatlah ngumpul habis sholat subuh bersama. Kami pun kemarin di Pekanbaru kami buat juga ngumpul momen acara maulid malam sekaligus selamatan mau berangkat. Kenapa orang yang mau berangkat haji umroh itu selalu ngumpul? Minta maaf. Karena nggak bisa minta maaf sama tetangga, minta maafnya di dinding Ka'bah itu nggak bisa. Nangis di pintu Ka'bah, maafkan sama tetanggaku ya Allah, rantangnya hilang. Nggak bisa. Makanya minta maaf dulu sama tetangga. Jadi kalau ada orang kaya, pejabat, pergi haji, pergi umroh, nggak mau tahu sama tetangga, itu hanya sama Allah. Sama tetangga yang minta maaf. Kenapa mesti minta maaf sama tetangga? Karena bisa jadi kita berangkat dan nggak pulang. Makanya dulu rata-rata kalau melepas jamaah haji itu pakai azan. Saya masih ingat dulu, waktu melepas saya yang azan. Tapi saya nggak pernah nanya, kenapa mesti azan? Belakangan baru saya mikir, rupanya berangkat orang jauh itu sama seperti melepas jenazah. Dalam mazhab Syafi'i, orang lahir ke dunia ini kan diazankan. Kalau datangnya diazankan, pulangnya juga diazankan. Dalilnya qiyas. Datangnya diazankan, pulangnya juga diazankan. Orang yang berangkat haji itu dianggap sudah pulang kepada Allah. Karena memang zaman dulu pesawat pertama tahun 1976-1977. Sebelum itu orang berangkat naik kapal laut. Naik kapal laut dari Teluk Bayur, Sumatera Barat, berhenti dulu ke Aceh. Nanti habis Pulau Sumatera, tidak langsung ke India. Ada pulau di atas Pulau Sumatera, namanya Pulau Sabang. Disitulah semua jamaah haji berhenti. Jamaah haji yang dari timur, dari wilayah Papua, dari wilayah Sulawesi, dari Ambon, Maluku, semuanya berhenti di Sabang sebelum ke Mekah. Itulah makanya Aceh itu disebut Serambi Mekah. Papa, kenapa Aceh itu disebut Serambi Mekah? Ya karena di sana dijalankan syariat Islam. Ternyata betul juga. Tapi bahwa semua orang sebelum ke Mekah berhenti dulu di Serambinya. Sampai sekarang asrama hajinya itu masih ada. Jadi kalau jalan-jalan ke Aceh, nyebrang ke Pulau Sabang, pergilah ada, tapi udah jadi hutan. Bangunan-bangunan tua. Jamaah haji semua berhenti situ, baru kemudian melanjutkan perjalanan ke India. Dari India lalu kemudian ke Jeddah. Berangkatnya itu sebulan. Berangkat sebulan, di sana sebulan, pulang sebulan. Banyak yang berangkat itu lajang, pulang punya istri. Yang udah punya istri Pak Ustadz pulang punya istri lagi. Gitulah, karena lama di kapal, kenalan kan. Sempat kenalan, makan, minum, bawa beras, bawa ayam, bawa semua. Akhirnya pulang. Dan banyak pula yang berangkat nggak pulang-pulang, tinggal di Makkah setahun, 2 tahun. Itulah dia jadi Imam Nawawi Al-Bantani, tinggal di Makkah. Itulah dia Syekh Mahfuz At-Tirmasi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri. Itu nggak pulang, berangkat ke sana terus belajar. Karena di tiap tiang-tiang Masjidil Haram itu ada syekhnya. Tiang ini belajar kitab ini. Itu makanya orang dulu nggak ada nyebut S1, S2, S3. Itu kemarin di Makkah 5 tahun, si Anu kemarin di Makkah 7 tahun, si Anu kemarin di Makkah 10 tahun. Kenapa selalu yang disebut itu tahunnya? Karena semakin lama dia di sana, semakin banyak khatam kitab. Karena menghatamkan kitab, khatam Sahih Bukhari 2 tahun, khatam Sahih Muslim, khatam Sunan Ibnu Majah, khatam Sunan, khatam kitab ini, khatam. Begitu dulu sistemnya. Kalau sekarang, Syahanu kemarin kuliah 14 tahun, DO. Karena sekarang nggak pakai sistem itu lagi. Sekarang udah pakai sistem SKS. Makin cepat, baik selesai. Apalagi sekarang ada peraturan nggak perlu lagi nulis skripsi segala macam. Kampus harus cepat. Kalau zaman dulu kalau terlambat, kampus mahasiswanya dimarahi. Kenapa lambat? Kalau sekarang kalau ada lambat yang dimarahi rektornya. Cepat selesaikan, tamatkan.
Tapi ini bodoh Pak, tamatkan aja. Akhirnya lahirlah sarjana-sarjana bodoh yang akan menghancurkan. Insya Allah Allah selamatkan Indonesia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala cara mendekatinya dengan sholat udah, dengan zakat udah, dengan puasa udah, dengan haji. Mudah-mudahan kita tanamkan niat, Allah bukakan pintu rezeki, kita bisa melaksanakan haji. Nah, umroh ini adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sholat, tegak, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, duduk, tasyahud, salam. Kalau umroh, tidak begitu ibadahnya. Ibadahnya berputar. Ternyata matahari di tengah, lalu bumi berputar mengelilingi. Putarnya tidak ke kanan, tapi berputar seperti putaran orang tawaf. Malaikat-malaikat juga begitu. Di tengahnya namanya Al-Baitul Ma'mur, malaikat berkeliling. Jadi ada 3 di dunia ini yang bentuk ibadahnya sama, di tempat yang berbeda dengan makhluk yang berbeda. Malaikat mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, lalu kemudian planet-planet Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars mengelilingi matahari, dan manusia mengelilingi Ka'bah. Inilah ibadah yang tidak bisa dilakukan di Tangsel. Kalau sholat bisa, kalau puasa bisa, tapi mengelilingi nggak bisa. Misalnya habis selesai ini lalu kita ngelilingi tiang listrik ini, subhanallah walhamdulillah wala, langsung kita ditangkap penistaan agama. Nggak bisa. Nah, ini ibadah ini hanya bisa di sana. Kak, panjang umur, sehat badan, Allah berikan rezeki, kita bisa mengelilingi Ka'bah, insya Allah. Dan 3 makhluk ini ucapannya sama. Malaikat yang di Baitul Ma'mur itu juga ucapannya sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah. Waktu Allah mau menciptakan manusia, apa kata Allah? Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kami bertasbih. Jadi pekerjaan malaikat itu tupoksi, tugas pokok dan fungsi malaikat bertasbih. Makanya kalau ada orang yang bertasbih, amalannya sama dengan amalan. Jadi kalau ada orang hibur, subhanallah, 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 apa kata malaikat? Loh, kok amalan kita sama ya? Padahal kau diciptakan dari tanah, hitam, busuk, bau, rendah. Aku diciptakan dari cahaya, tinggi, tapi amalan kita sama. Orang yang beramal tasbih, amalannya seperti malaikat, maka dia bisa selevel dengan malaikat, bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Siapa dia? Adam alaihissalam. Itulah mengapa kita amalan kita bertasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah. Tadi pas saya datang, yang saya dengar dari sini adalah tasbih. Subhanallah. Waktu kita maulid, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah ketika akan cerita Isra Mi'raj, amal yang paling tinggi Isra Mi'raj diawali dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Satu makhluk ditelan oleh ikan dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap perut ikan, gelap dalam lautan, yang mengeluarkan dia adalah tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana cara beribadah kepada Dia. Cara beribadahnya berputar, ucapannya subhanallah. Oh, jadi 7 putaran itu ucapannya subhanallah Pak Ustaz? Iya. Saya nggak mau berangkat, nggak mau ke Makkah itu Pak Ustadz bukan karena nggak ada duit, terus karena nggak hafal doa putaran 1, putaran 2, putaran 3. Nggak wajib. Putaran 1 itu dibaca hanya supaya jangan sampai bingung. Orang kalau nggak ngitung kan bingung. Maksudnya putaran berapa? Aku juga nggak tahu. Sama-sama bingung kan. Nah, itu maka dibuat putaran 1, putaran 2. Aslinya nggak ada pakai itu.
Jadi bagi yang nggak bisa ngelihat buku, ya nggak, udah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Malaikat bertasbih, orang yang ada di samping Ka'bah juga bertasbih. Nah, bagaimana dengan planet-planet? Ada seorang pakar astronomi, pakar ilmu langit, namanya Profesor Zaglul Naggar. Tulis saja di Google tuh Zaglul Naggar, Zaglulnaggar. Pusatnya di Inggris, di London. Dia menulis satu buku judulnya Tasbihul Kainat. Setelah diteliti, rupanya alam semesta ini bertasbih. Binatang-binatang bertasbih, pokok kayu bertasbih. Pokok kayu bertasbih. Itulah kenapa pokok kayu ditanamkan di atas kubur. Karena pokok kayu bertasbih, tasbihnya sampai ke bawah. Itu maka Nabi membelah pelepah kurma. Waktu dibelah pelepah kurma, ditusukkan Nabi. Kata Nabi, selama pelepah kurma ini basah, pelepah kurma itu bertasbih. Tasbihnya sampai untuk orang yang meninggal. Somad itu ngomongnya nggak betul. Mana ada nanam tanaman di atas kubur? Kami kemarin di Baki nggak ada tanaman. Ya mati. Orang tanahnya tandus. Di tempat kita ditusukkan hidup. Tusukkan apa aja hidup. Subur ini. Apa aja ditanam hidup. Koruptor ditanam hidup. Saking subur. Luar biasa. Ninggal satu, tumbuh 5.